Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan ya. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk kita melakukan saat teduh. Ayo kita doa sama-sama. Bapak Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan di hari yang baru ini. Kami mengucap syukur. Tuhan Yesus baik, selalu baik dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini Tuhan kami menghampiri tatamu. Tuhan kami mau mendengar Tuhan. Berbicaralah, mengajarlah setiap kami. Kami mau dididik, kami mau dibangun. Kami mau diteguhkan Tuhan, kami mau dikuatkan Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, pengurapan Allah turun memenuhi setiap kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yes. Haleluya. Tema kita pagi hari ini adalah penderitaanmu hanya sementara. Ya. Tidak usah takut, penderitaan yang kita alami hanya sementara. Ya. Buka kitabnya, saudara, di kitab Markus 7, ayatnya yang ke-31. Markus 7, ayat yang ke-31. Tidak usah takut dengan penderitaan, saudara ya. Semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Ya, mari kita baca sama-sama ya. Perikopnya adalah Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian, Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan diri dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Sampai di sini dulu. Perhatikan saudara. Ayat yang ke-32. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap. Persoalannya adalah tuli dan gagap. Orang kalau tuli dan gagap enak enggak, saudara? Nggak enak kan? Mau ngapa-ngapain susah. Mau melakukan aktivitas juga susah. Nggak bisa mendengar. Sungguh-sungguh tidak bisa mendengar. Berarti persoalan orang ini ada pada pendengaran dan perkataan. Tanpa kita sadari, di tahun 2025 kemarin, kalau kita mengatakan, kok keadaan kami ini nih, kenapa susah sekali ya, untuk mengalami satu terobosan itu kok susah sekali. Besar kemungkinan ada masalah tentang telinga dan mulut. Seperti si orang ini. Orang itu tuli dan gagap. Kita tuli mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita tuli mendengar suara Tuhan. Sepertinya pergi ke gereja, sepertinya melayani Tuhan, sepertinya Kristen gitu ya, punya Alkitab juga, tapi tetap tuli. Nah, orang yang seperti ini nggak akan pernah mengalami pertumbuhan. Hidupnya terus-menerus mengalami satu penderitaan. Tuli. Nggak ngerti kebenaran, nggak ngerti firman, nggak ngerti harus berbuat seperti apa. Dia hidup berdasarkan apa kata dunia. Tuli. Nah, nggak cuma tuli, dia gagap. Waktu mendapatkan intimidasi iblis, diserang iblis habis-habisan, mengalami tekanan kehidupan, mulutnya gagap. Nggak punya yang namanya senjata perang. Nggak tahu bagaimana harus menghadapi satu tekanan kehidupan. Yang bisa dilakukan cuma nangis, mengeluh, marah-marah, kecewa sama Tuhan, murtad, berhenti, udah. Tujuan iblis untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan terlaksana. Karena apa? Dibuat tuli, dibuat gagap, supaya apa? Tidak mendengar suara Tuhan. Makanya orang-orang yang seperti ini susah sekali mengalami terobosan. Doa kayak apapun susah sekali untuk mematahkan kuasa jahat, untuk membuat mujizat, untuk mengusir setan. Nggak bisa. Nggak ada power di dalam perkataannya. Nah, seringkali ini dialami oleh jemaat Tuhan. Sepertinya nih ikut saat teduh kayak begini, tapi tetap aja takut. Kelemahan tubuh tetap dilanda. Overthinking. Sepertinya udah doa, tapi tetap overthinking. Sepertinya udah doa, tapi masih khawatir terus-menerus. Tuli dan gagap. Makanya orang-orang seperti ini yang tidak bisa mengalami terobosan,
Harus apa, saudara? Ini seperti yang orang bawa ini. Dibawa kepada Tuhan Yesus. Di situ dikatakan, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Penting sekali, saudara. Penting sekali. Waktu kondisi seperti ini, kalau Anda ketemu sama orang kayak begini, bawa kepada Tuhan Yesus. Makanya di tahun 2026 ini, tahun amanat agung, kalau sudah tahu ada orang tuli dan gagap secara rohani, bawa kepada Tuhan Yesus. Ini tugas kita, saudara. Tugas kita memperkenalkan siapa Yesus. Tugas kita, makanya kitanya sendiri kalau nggak kenal siapa Tuhan Yesus, ya susah. Mau membawa jiwa-jiwa ya susah. Kita mau mendoakan orang ya susah. Kitanya sendiri tidak kepenuhan Roh Kudus. Nah, ayat yang ke-33, perhatikan. Ini poin penting. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Waktu kita itu tuli dan gagap. Biasanya orang-orang tuli dan gagap itu siapa tuh yang mengalami? Orang-orang yang stres, depresi, frustrasi, biasanya dia tuli dan gagap. Orang-orang yang suka memberontak, gak mau dibentuk, gak mau dimuridkan, gak mau dididik, biasanya tuli dan gagap. Makanya perlu sekali kalau udah kayak begini nih, kita kalau udah kebanyakan melo, kalau udah kebanyakan marah-marah, mau doa susah, disuruh doa nggak mau, pergi ibadah juga masih suka telat. Nah, terkadang perlu sekali dipisahkan sama Tuhan. Dipisahkan itu artinya seperti apa? Yang pertama, pengertian pertama dipisahkan itu, mungkin kita mengalami yang namanya penghabisan secara materi. Dihabiskan semuanya. Ayub, diizinkan Tuhan, hilang semuanya. Gak cuma materi, Ayub kurang kaya raya apa, anaknya pun menjadi sasaran si iblis. Habis secara keuangan, keluarganya habis, gak tersisa. Ayub lagi dipisahkan sama Tuhan. Ayub dinyatakan setia sama Tuhan. Ayub dinyatakan orang yang taat, setia, hidupnya benar, lurus. Makanya kalau kita belum kayak Ayub, ya nggak usah teriak, saudara. Kalau kita belum seperti Ayub, nggak usah khawatir juga. Kita belum apa-apanya Ayub. Kita dipisahkan. Untuk apa? Pemurnian. Kita itu murni nggak sih di hadapan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh sebagai seorang anak yang hidupnya takut akan Tuhan? Apakah kita waktu datang di hadapan Tuhan sungguh-sungguh? Kayak gini aja nih, ini tanggal merah nih. Coba lihat aja nih, yang saat teduh. Ada enggak yang saat teduh? Nah, waduh tanggal merah, bangunnya siang aja. Tipe-tipe kayak gini nih, tuli dan gagap pasti. Makanya penting sekali, saudara. Mengerti firman, mengerti. Jangan tunggu dimurnikan sama Tuhan. Ya, Yesus memisahkan orang itu untuk dimurnikan. Agar supaya apa? Tujuan kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh karena apa? Kecintaan kita kepada Tuhan. Jadi ojo kaget. Jangan kaget kalau tiba-tiba kita mengalami satu penghabisan dalam arti tanda kutip. Ya. Lalu kemudian kita itu boleh bertanya sama Tuhan. Tuhan, ya apa yang Tuhan mau bicara lewat penghabisan yang saya alami ini? Nah, jadi perlu namanya pemurnian, saudara. Agar supaya kita datang kepada Tuhan bukan karena faktor kebutuhan pribadi, tapi sungguh-sungguh kecintaan kita kepada Tuhan. 2026, kalau kita nggak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya sudah, tunggu aja prosesnya. Ya, tema kita pagi hari ini itu kan penderitaanmu tidak lama. Lama tergantung respon kita. Kalau responnya benar, ya lurus aja, saudara. Semuanya akan baik. Lalu memisahkan pemurnian. Dipisahkan untuk apa? Dipersiapkan.
Jadi sebelum pintu mujizat terbuka, kesembuhan belum terjadi, pemulihan belum terjadi, itu tuh dimurnikan dulu. Kalau sudah dimurnikan, dipersiapkan, diperlengkapi oleh Tuhan. Jadi agar supaya apa toh? Tahun 2026 itu kan tahun amanat agung. Kalau kita semua mau dipakai sama Tuhan, gak akan pernah luput dari yang namanya proses. Setelah proses itu, baru kita akan dipersiapkan. Ketika kita dipersiapkan, baru kemudian diutus. Pengutusan baru ada. Jadi ada prosesnya. Nih, Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga sendirian. Jadi kalau kita merasa, kok aku udah doa, kayaknya tuh gak ada yang nolongin, aku merasa loneliness, aku merasa kesepian, gak ada yang doain aku, gak ada dan lain sebagainya itu, besar kemungkinan Tuhan izinkan itu terjadi supaya apa? Kita mengandalkan Tuhan. Kita sungguh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita menanti-nantikan Tuhan atau tidak? Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Diulang lagi nih, kitab Mazmur. Ya, nantikanlah Tuhan. Waktu kita menantikan Tuhan, diminta untuk apa? Teguhkanlah hatimu. Jadi, siap-siap waktu kita dipisahkan. Karena lagi dimurnikan. Namanya pemurnian emas dan perak, itu menyakitkan. Dagingnya lagi berteriak. Waktu pemurnian ini, jagalah hatimu. Saya ingat betul tahun 2025, Tuhan memurnikan saya sedemikian rupa. Dimurnikan sungguh-sungguh. Disakiti orang, saya suruh diam. Difitnah orang, saya disuruh diam. Sungguh-sungguh ditinggalin, saya disuruh diam. Sampai orang berusaha untuk menyingkirkan saya dari pelayanan, saya disuruh diam. Ini posisi tidak enak, saudara. Posisi dipisahkan itu tidak enak. Makanya responnya mesti benar. Ketika semua pintu pekerjaanmu tertutup, pintu pelayananmu tertutup, pintu kesehatanmu tertutup, pintu bisnis usahamu tertutup, engkau lagi dipisahin. Makanya benar aja, saudara. Responnya benar aja. Harus senantiasa benar. Nah, gak cuma dipisahkan. Proses kesakitan mulai dirasa, saudara. Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Lalu ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Jari kalau dimasukkan ke telinga sakit enggak? Sakit. Supaya apa? Telinga yang tuli ini loh, telinga yang budek tentang firman Tuhan ini dimasukkan oleh Tuhan Yesus supaya terbuka. Kita suka mendengar ketakutan. Kita suka mendengar kekhawatiran. Kayak tadi malam di Komsel Breakthrough ya, di Kul Palmerah. Ada salah satu anggota Kul bertanya, Bugem, hari-hari ini tuh kan hidupnya lagi susah ya, banyak peperangan, akan terjadi ini dan itu gitu ya. Lalu teman-teman sesama Kristen, sesama pelayanannya dia, mengatakan begini, Lus, kamu itu beli aja semua barang timbun, makanan, bahan-bahan kebutuhan timbun. Karena kita itu nggak tahu apa yang akan terjadi. Kebetulan anggota Kul saya ini udah sepuh ya, usianya sudah 65 tahun, dia kebingungan, dia ketakutan mendengar itu. Berapa sering kita mendengar ketakutan? Takut miskin, takut nggak bisa makan, takut nggak punya duit, takut nggak punya apa-apa. Telinganya sungguh-sungguh takut. Yang didengar cuma ketakutan terus-menerus. Takut nggak sembuh, takut nggak pulih, takut nggak punya jodoh. Takut. Telinganya sungguh-sungguh tuli. Tuhan, suara Tuhan aja nggak bisa kedengeran. Nah, perlu sekali waktu pemurnian, proses kesakitan terjadi. Jarinya Tuhan Yesus masuk ke telinga orang itu. Jadi kalau kita belum mengalami kesakitan secara jasmani, ya berarti proses itu lagi berjalan, saudara.
Kalau pintu mujizat belum terjadi, prosesnya lagi jalan, saudara. Jangan buru-buru sama mujizat. Ini lihat proses. Waktu orang itu dibawa ke Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus langsung menyentuh telinganya dan mulutnya langsung sembuh dalam nama Tuhan Yesus? Udah terjadi? Enggak. Proses. Makanya seringkali saya katakan kepada saudara, toh, jangan fokus kepada mujizat. Gak penting itu. Proses kesembuhan untuk membuka telinga dan supaya mulut kita bisa terbuka dengan baik, itu yang paling penting. Tapi kok sakitnya luar biasa ya, Bu? 2025 sungguh, Bu, pengennya bunuh diri aja, pengennya mati aja. Sesungguhnya itu belum apa-apa, saudara. Saya masih ingat waktu saya lagi ngobrol gitu ya, sama saya punya adik rohani, pengalaman kami mau pengen bunuh diri itu, saya tiba-tiba ingat, ya ampun masalahnya sebenarnya cuma sepele. Takut miskin, takut gak punya duit, takut gak bisa sekolah, takut gak punya ini dan lain sebagainya. Waktu telinganya itu tuh gak pernah mendengar firman Tuhan, dipenuhi dengan ketakutan, ujung-ujungnya udah mati aja lah, aku takut dan lain sebagainya. Padahal masalahnya sepele banget. Tapi coba, begitu sudah menjadi pasukan doa, sudah melayani Tuhan, ngerti firman, waktu ingat itu ya ketawa, saudara. Seracah itu, semurah itu mau bunuh diri, ya ampun. Sekarang saya bisa tertawa, saudara. Mungkin pada waktu saya berkeputusan mau bunuh diri, rasa-rasanya kesusahan itu berat banget, rasa-rasanya itu tekanannya gede banget, karena belum jadi pasukan. Belum jadi pasukan, belum ngerti firman, ya. Sekarang kalau diingat-ingat kayak gitu, ya elah, masalahnya cuma kayak gini doang. Kita perlu namanya proses. Supaya kita tuh jadi orang gak gampang melo, gak gampang mengasihani diri sendiri, merasa diri gak cantik, merasa diri gak sukses, merasa diri kok hidup gini-gini amat. Nah, orang-orang seperti ini udah pasti perlu yang namanya telinganya diobok-obok sama Tuhan. Supaya mendengar suara Tuhan. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lihatin. Udah dimasukkan jari ke telinga, diludahi lagi. Siap-siap. Orang kalau lihat ludah, apa yang terjadi, saudara? Mual, toh. Saya itu paling jijik, saudara. Kalau ada orang meludah itu jijik banget. Sama, saudara. Ini, lalu ia ludahnya Tuhan Yesus dimasukkan ke ini loh, lidah orang itu. Apa gak menjijikkan? Terkadang kita mengalami satu proses kehidupan yang membuat kita mual, pengen muntah rasanya. Karena dosa, karena pelanggaran. Kita harus muntah terhadap dosa kita. Kita harus mual terhadap dosa kita. Karena namanya proses itu, pemurnian itu, namanya pemurnian, gak ada blind spotnya. Gak ada kotor sedikit pun. Kita perlu yang namanya memuntahkan seluruhnya. Dosa masa lalu, dosa yang kita lakukan sekarang terikat dengan dosa apa. Luka-luka di masa lalu, sampah-sampah yang numpuk dalam kehidupan kita dipaksa sama Tuhan untuk bisa keluar. Dimuntahkan. Makanya penting sekali, saudara, kita tuh melakukan detox. Saya itu sering, saudara, ya. Kalau saya naik ke menara doa gitu ya, saya sedang detox. Kalau saya sedang masuk ke rumah doa, saya sedang detox. Saya buang semua sampah kehidupan, luka hati, kemarahan, kekecewaan, ya, rasa-rasa kegagalan, dan lain sebagainya itu gak boleh dibawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, status kita yang ikut live saat teduh ini adalah pasukan. Pasukan itu gak bawa sampah. Pasukan itu nggak bawa luka hati. Kemarin, 2 hari yang lalu, waktu saya saat teduh pagi, Tuhan kasih saya satu statement. Bunyinya seperti ini. Generasi yang luka hati akan menciptakan generasi baru yang hatinya sama-sama luka.
Jadi kalau kita itu mendoakan orang lain, atau kita melayani orang lain, kalau dirimu sendiri punya luka, engkau akan melahirkan generasi itu sebagai generasi yang sama-sama luka kayak kamu. Luka hati itu nular, saudara. Sampah itu tuh nular. Sampah di dalam rumahmu, makanan busuk, kau simpan aja di dalam rumah. Semua terkontaminasi nggak, saudara? Semua, apa ini namanya, hidung akan mencium namanya bau busuk. Sama. Kalau engkau menceritakan tentang kepahitan hatimu kepada orang yang sama-sama pahit, maka conversation-nya, percakapannya penuh dengan rasa pahit semua. Orang pahit ketemu sama orang pahit, cocok, wes. Orang yang luka sama ketemu sama orang luka, ketemu bareng-bareng. Udah, yang dibahas cuman itu doang. Gak ada yang nguatin satu sama lain. Makanya pentingnya pulih dari semua masa lalu. Pentingnya pulih dari dosa masa lalu. Penting. Sebab jika tidak, engkau nularin, saudara. Engkau nularin. Masih tontonan film pornografi gitu ya. Tontonan cabul, tontonan kotor. Ditonton, kemudian engkau mendoakan orang lain. Memangnya nggak ada namanya transfer spirit? Ada. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan? Maaf ya, hamba-hamba Tuhan yang suka cabul, main perempuan. Tontonannya porno. Nah ya kayak begini nih, saudara. Nularin generasi berikutnya. Saya pernah suatu kali saya melayani di suatu gereja. Waktu saya masuk, gembala gerejanya terikat spirit cabul. Semua wanita yang ada di situ, pelayan-pelayannya, waduh, diajakin tidur bareng. Dari situ saya merasa bahwa saya belajar, oh kayak begini namanya transfer spirit. Ngeri, saudara. Saya nggak lama di situ, saya langsung keluar. Karena yang kayak begini nih, transfer spirit. Iblis itu kalau mau menghancurkan orang, gampang. Dia akan menggunakan orang lain, ketemu sama orang lain. Udahlah. Circle kita, engkau berteman sama siapa? Circlemu dengan siapa aja? Komunitasmu kayak apa? Kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang hidupnya jatuh dalam dosa, gak lama kamu akan jatuh dalam dosa juga. Makanya pentingnya satu komunitas yang sehat. Pertemanan yang sehat itu penting, saudara. Hati-hati. Makanya perlu namanya Yesus meludah, meraba lidah orang itu. Supaya apa? Kehidupan orang itu memuntahkan semua dosa lamanya. Bebas dari pornografi, bebas dari keinginan duit terus-menerus. Duit itu berhala loh, saudara. Kalau kita itu mengelolanya nggak benar, jadi berhala. Contohnya apa? Pikirannya itu cuma uang terus. Takut miskin, itu termasuk menyembah berhala. Takut nggak punya duit, itu termasuk menyembah berhala. Utang sana-sini, itu termasuk menyembah berhala. Hati-hati. Menyembah berhala nggak melulu tentang kita menyembah patung. Enggak. Pelayanan kita bisa jadi berhala. Pekerjaan kita bisa jadi berhala. Hobi kita bisa jadi berhala. Semua yang kita terima daripada Tuhan, yang dari Tuhan itu berkat. Tapi kalau udah keterima sama kita, kalau kita nggak kelola dengan benar, bisa berubah jadi berhala. Amin. Nah, di situ dikatakan, kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Fata. Nah ini doa profetik tuh kayak gini. Jadi kita perlu ketika satu tekanan kehidupan itu datang, pentingnya kita berdoa secara profetik seperti yang Yesus lakukan. Fata, yang artinya terbuka. Makanya saya bilang toh, tahun 2026 ojo doa secara umum. Yang ikut live-nya Kathy pasti sudah belajar bagaimana berdoa secara profetik.
Yang baru bergabung bisa lihat di YouTube ya, cara doa profetik seperti apa. Doa itu bukan doa umum. Tuhan, saya berdoa supaya kaki saya pulih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Itu pengharapan. Itu pengharapan, saudara. Tetapi waktu engkau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hei kaki aku perintahkan, hei tulang, pulih, sempurna, dalam nama Tuhan Yesus. Suatu kali saya pernah melayani seorang jemaat, kakinya sakit, saudara, ya. Kakinya hampir lumpuh, dia berada dalam satu kursi roda gitu. Waktu saya mau berdoa, Tuhan kasih tahu kepada jemaat ini, pikirannya itu suka nonton film porno, pikirannya pikiran cabul, suka suami orang. Waduh, cara ngasih taunya gimana ya Tuhan? Lalu saya minta pengurapan Tuhan, urapi hambamu supaya hamba bisa menyampaikan apa yang daripadamu kepada orang ini. Lalu saya katakan begini, Bu, Tuhan katakan, saya minta konfirmasi. Apakah ibu suka nonton film porno? Suka pada suami orang? Bacaan-bacaannya itu nggak benar? Betul begitu? Ibunya nangis, saudara. Si perempuan ini nangis. Saya katakan, Tuhan akan menyembuhkan itu kaki kalau engkau pulih dulu dari yang namanya itu tadi. Dosa kenajisan. Pulih dulu. Dia nangis gitu ya. Lalu saya bilang, ayo terima Tuhan Yesus. Minta ampun. Baru setelah itu kita akan minta pemulihan sama Tuhan. Dia nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, aku kotor Tuhan. Aku jijik di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Dan ternyata dia tuh suka banget sama suami orang. Dia terluka, saudara. Sama bapaknya dia terluka. Dia terluka dengan orang tuanya. Sosok bapaknya yang meninggalkan dia selama bertahun-tahun. Makanya dia mengalami satu kelumpuhan. Dia berada di kursi roda. Dia nggak bisa jalan. Dia nggak bisa kerja. Tanpa dia sadari, spirit luka itu membuat satu perubahan karakter dalam hidupnya. Dia jadi suka mengganggu pernikahan orang. Karena dia merasa bahwa keluarganya yang dulu itu nggak happy. Ada spirit jealous tertanam di dalam dia. Nggak dia sadari suami orang disukai. Suka chatting gitu ya. Suka pengen diperhatikan. Nah, saya bilang minta ampun dulu. Kalau pengen sembuh, minta ampun. Lalu kemudian kami berdoa. Nah, doa profetik seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, asalkan sudah mengampuni dulu ya. Sudah terima Tuhan Yesus, minta ampun dulu di hadapan Tuhan, baru setelah itu doa profetik. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan, hei kaki, hei tulang, engkau pulih sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Berjalanlah. Ini namanya doa profetik. Jadi bukan, Tuhan aku berdoa, semoga kakiku ini cepat sembuh. Itu pengharapan, bukan doa. Jadi doa itu seperti Tuhan Yesus ini. Efata, terbukalah. Kenapa kok dikatakan Efata? Karena telinganya sama mulutnya gagap. Telinganya tuli, tertutup. Ini mulutnya gagap. Nggak bisa mendengar suara Tuhan. Mulutnya tidak bisa memakai untuk apa? Memperkatakan firman Tuhan. Oh, kupingnya budak kok apalagi memperkatakan firman Tuhan. Ya enggak iso. Dikatakan Efata, terbukalah. Sama seperti tahun kemarin. Waktu ada jemaat bilang, Bu, saya nggak bisa bayar uang sekolah anak. Sana. Berdiri di kampus. Berdiri di sekolah. Doakan sekolah itu, doakan kampus itu. Minta ampun di hadapan Tuhan. Berkati kampus itu. Menangislah di hadapan Tuhan di situ. Oh, terjadi loh saudara. Ibu itu dapat keringanan dari kepala sekolah. Bisa anaknya melanjutkan karena 6 bulan gak bisa bayar. Anak itu bisa ambil rapot. Itu namanya tindakan profetik. Jadi doa itu gak melulu secara umum. Doa itu adalah mengubah keadaan, mengubah atmosfer. Doa yang selaras dengan sorga. Ini Tuhan Yesus itu melakukan. Kata Efata,
terbukalah pintu-pintu yang tertutup berabad-abad. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tahun ini adalah tahun mujizat. 2026 aku pasti pulih. Aku pasti sembuh. Sebutin apa pulihnya, sembuhnya apa. Itu profetik. Kalau doamu selaras dengan sorga, terbuka, saudara. Asalkan kehidupanmu sudah diproses kayak Tuhan ini. Dipisahkan, sakit secara jasmani, lalu membuang semua dosa. Nah, pemurnian demi pemurnian itu dilakuin dulu. Baru setelah itu engkau bisa melakukan doa profetik. Amin. Maka terbukalah telinga orang itu dan lihat seketika. Makanya kalau mujizat dari Tuhan itu sifatnya seketika. Nggak perlu lama. Yang lama itu adalah proses. Proses dipisahkan, proses disakiti, proses membuang sampah itu yang lama. Yang bikin lama itu apa? Toh nggak mau mengampuni. Yang bikin lama apa? Tetap aja dosa itu terus. Yang bikin lama apa? Kita nggak mau berubah. Itu loh yang bikin lama. Makanya penderitaan itu sifatnya sementara. Kalau ini kok ikutin. Nih ayat yang ke-33 ini ikutin. Kalau lagi diproses sama Tuhan, ojo khawatir terus. Ojo protes terus. Ikutin. Nih lo lihatin. Seketika itu terlepaslah pula pengikat lidahnya. Mujizat itu sifatnya seketika. Gampang. Tapi ayat yang 33 ini yang susah. Makanya ikutin aja yang 33 ini. Tahun 2025 saya ngalamin ini, saudara. Benar-benar dipisahkan dari orang-orang. Tiba-tiba orang menjauh dari saya, tiba-tiba saya difitnah, tiba-tiba saya direndahkan, tiba-tiba saya ditinggalkan. Tiba-tiba orang mau menggeser posisi pelayanan saya, mau menghancurkan pelayanan saya. Yo ada, tapi disuruh diam. Ayat 33 lagi saya lakukan. Enak enggak? Enggak. Enggak banget. Tapi begitu ini ya, seketika terlepas pula lah pengikat lidahnya. Begitu prosesnya selesai, enak, saudara. Saya merasakan satu pembebasan yang luar biasa. Saya itu seperti orang yang pengen melompat ke girangan. Karena saya menang terhadap semuanya itu. Saya menang menjaga hati saya menang menjaga perkataan saya menang untuk bisa menjaga seluruh perintah Tuhan. Saya nggak kehilangan pekerjaan, saya nggak kehilangan pelayanan, saya terjaga hati saya, tubuh jiwa roh saya tetap sehat, mentalnya tetap sehat. Nah, menang terhadap semuanya itu. Di bulan yang ke-9, angka 9 itu tuh angka melahirkan. Saya itu sorak-sorai kegirangan luar biasa. Ternyata selama 6 bulan, proses yang menyakitkan itu untuk apa toh? Melahirkan jiwa-jiwa. Luar biasa banget. Makanya di tahun 2025 kemarin, saya terima yang namanya aman orang tuh banyak, saudara. Bu Kety terima kasih, saya tahun ini sudah bisa saat teduh. Bu Kety terima kasih, tahun ini saya ada mesbah doa. Bu Kety terima kasih, saya bisa melayani Tuhan tahun ini. Bu Kety terima kasih, loh itu banyak banget. Pertanyaannya, loh kok nggak ada ya secara materi gitu? Saudara, saya ini seorang hamba Tuhan. Melahirkan jiwa-jiwa itu kerinduan hati Tuhan. Tahun ini, Anda akan dipakai Tuhan kayak begitu. Lahirkan jiwa-jiwa baru mulai dari keluargamu. Tiba-tiba anakmu bertobat, tiba-tiba suamimu, istrimu bisa berdoa sama-sama, tiba-tiba bisa mesbah doa sama-sama, tiba-tiba bisa saat teduh, tiba-tiba bisa doa keliling, tiba-tiba melayani Tuhan. Itu poin utama. Amin. Itu poin utama. Keuangan, bisnis yang sukses, kepandaian, dan lain semuanya itu, termasuk kesehatan dan lainnya itu bonus akibat apa? Ketaatan.
Nah, lalu ia berkata-kata dengan baik, ini bonus. Jadi seketika terjadi, lalu bisa berkata-kata dengan baik itu, ini adalah bonus. Banyak orang fokusnya ke sini, tapi melupakan yang 33. Makanya kalau sekarang ini Anda di posisi 33, haleluya. Haleluya. Saya sudah ngalamin di tahun 2025. Sekarang waktunya Anda. Saya bilang haleluya. Saudara, ketaatan itu yang membuat proses hasilnya keren. Jangan takut ya. Jangan takut. Penderitaan itu sifatnya sementara. Gak ada penderitaan secara forever. Kecuali kalau kita itu membudekkan telinga. Makanya telinga ini jangan tuli terus. Kalau lagi ada kayak begini, ya Tuhan aku mau dibentuk. Ya Tuhan, aku mau menanti-nantikan Tuhan. Ya Tuhan, ajar aku, didik aku. Pulihkan hidupku. Seturut dengan hatimu. Manut wae saudara, mau diapain sama Tuhan, manut aja. Ya, ikuti prosesnya. Selesai, sudah. Tinggal praktek ya. Jangan lagi cari hamba Tuhan buat doa. Carilah hamba Tuhan untuk apa? Bu Keti, saya pengen doa keliling. Bu Keti, saya pengen sekali caranya bikin mesbah, bagaimana caranya. Bu Keti, saya pengen sekali bikin komunitas, bagaimana caranya. Itu loh, saya paling suka kalau ada jemaatnya kayak gini. Produktif, lebih aktif, banyak muji nyembah Tuhan. Ya tipe-tipe kayak gini yang saya cari. Amin ya, sudah selesai. Nanti kala Tuhan kuatkanlah, amin. Dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Lagi saudara katakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah. Yes God. Dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Tuhan, terima kasih buat semua tekanan kehidupan yang boleh kami alami. Kalaupun kami mengalami si orang yang tuli dan gagap ini, Tuhan, kami mau pegang janji-Mu, kami mau dididik, kami mau diutus, kami mau mendengar, kami mau diproses. Tuhan mau seperti apa? Silakan ya Tuhan. Agar supaya kehidupan kami menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Ku mau menyenangkan hatimu. Kami mau menyenangkan hatimu. Kami mau mensukain hati Tuhan aja. Di tahun 2026 sebagai tahun amanat agung. Tahun memulihkan. Pulihkan kami dulu. Sembuhkan kami dulu Tuhan. Kami mau dimuridkan terlebih dahulu. Agar supaya kami bisa dipakai dahsyat. Untuk memenangkan pasangan. Untuk memenangkan anak-anak. Untuk memenangkan orang tua, para mertua Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tanganmu saudara. Pengurapan yang baru turun. Fresh anointing turun memenuhi setiap kami pagi ini. Ada kekuatan baru melimpah dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami percaya kami akan berjalan dengan penuh kekuatan Tuhan. Ada otoritas ilahi turun memenuhi setiap kami. Tahun 2026 menjadi tahun yang lebih baik daripada 2025. Karena ada satu kuasa daripada Allah memenuhi setiap kami. Didik kami Tuhan. Tegur kami, kuatkan kami. Izinkan kami berjalan. Biarlah tiang awan dan tiang api berjalan di depan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Saudara, saya melihat di sini. Ada seorang anak perempuan. Anakmu sepertinya, anak perempuanmu. Ada yang begitu depresi yang luar biasa. Tuhan katakan depresi itu. Karena engkau sebagai orang tua, depresi di awal. Minta pemulihan sama Tuhan. Minta kesembuhan sama Tuhan. Angkat tanganmu, engkau yang anakmu lagi depresi luar biasa. Tuhan hambamu berdoa. Biarlah orang tua daripada anak ini Tuhan. Mengalami satu kesembuhan batin. Dalam nama Tuhan Yesus. Hambamu melepaskan damai sejahtera Tuhan. Terima itu dalam nama Tuhan Yesus.
Biarlah anak itu mengalami satu pemulihan yang dahsyat daripadamu ya Tuhan. Pulihkan, lembutkan hatinya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan katakan jangan stres. Jangan takut. Engkau lagi diproses. Kita semua yang ada ikut live ini lagi diproses. Tuhan kuat banget mengatakan jangan takut. Proses sedang on the way. Prosesnya sedang berjalan. Terimalah itu. Didikan yang kuat daripada Tuhan akan mengubahkan seluruh kehidupan kita. Diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu. Diberkati bisnis usahamu, diberkati pekerjaanmu. Diberkati berlimpah-limpah seluruh kehidupanmu. Mulai pagi hari dan sampai selama-lamanya. Pengurapan Tuhan turun memenuhi kita. Haleluya. Amin. Dahsyat. Sukacita ya, saudara, sukacita. Ya, selamat beraktivitas. Bagi yang ada quality time dengan keluarga, family time ya. Ini waktunya bersama-sama dengan keluarga. Ayo, sukacita. Banyak muji nyembah Tuhan. Senantiasa dalam Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom, shalom, shalom.